akan menyampaikan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang yang merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right maupun waran. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Modal dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana dalam jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank, tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek, jatuh temponya biasanya kurang dari 1 tahun, dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposit, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Dianti, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan tentang konsep pasar modal. Di sini saya akan menjelaskan lembaga-lembaga yang terkait pasar modal, antara lain yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan secara teratur dan efisien. Yang kedua ada lembaga penunjang pasar perdana, diantaranya ada penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual, dan perusahaan penilai. Yang ketiga, di sini ada lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi, saham juga dikenal lembaga sebagai berikut. Yang pertama ada wali amanat, yang kedua penanggung, yang ketiga agen pembayar, dan yang terakhir ada lembaga penunjang pasar sekunder. Terdiri dari yang pertama ada pedagang efek, yang kedua perantara pedagang efek atau broker, yang ketiga perusahaan efek, terus keempat biro administrasi efek, yang terakhir reksadana. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Olivia Diani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penawaran umum go publik. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Go public sendiri dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum sebagai berikut. A. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. B. Proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go public juga menjadi relatif murah. C. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. D. Memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini tentunya saja juga menuntut keaktifan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal tersebut. E. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Go public dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Meskipun proses untuk go public ini relatif mudah, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk go public ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaannya. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan eksternal. Berikut tentang perencanaan internal dan eksternal akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derio Fitrian. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penawaran umum atau go public.
Proses penawaran umum go public ini ada dua macam. Yang pertama, persiapan dalam rangka penawaran umum, dan yang kedua ada tahapan dalam rangka penawaran umum atau proses penawaran umum saham. Yang pertama, persiapan dalam rangka penawaran umum ini ada 8 macam. Yang pertama, manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. Yang kedua, rencana go public tersebut dimintakan persetujuan. Yang ketiga, emiten mencari profesi penunjang atau lembaga penunjang untuk menyiapkan kelengkapan dokumen. Lalu yang keempat, mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. Yang kelima, kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan. Yang keenam, penandatanganan perjanjian-perjanjian emisi. Yang ketujuh, khusus penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat dari lembaga peringkat efek. Yang terakhir, nomor 8, penyampaian pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada Bapepam sekaligus melakukan ekspos terbatas di Bapepam. Yang kedua, tahapan dalam rangka penawaran umum atau proses penawaran umum saham. Di sini ada tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Lalu yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen mengandung pendukung, yaitu calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Proses pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Bapepam dan emiten bersama dengan pinjaman emisi telah melakukan penawaran umum. Maka poin yang A, emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. Poin B, BEI melakukan evaluasi berdasarkan pencatatan. Yang C, jika memenuhi persyaratan pencatatan, Bursa Efek Indonesia memberikan surat persetujuan pencatatan. Yang poin D, emiten membayar biaya pencatatan. Yang poin E, Bursa Efek Indonesia mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa. Yang poin F, efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa. Lanjut ke persyaratan pencatatan saham. Ada pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Terus lalu laporan keuangan, diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat wajar tanpa kualifikasi atau WTK unqualified opinion untuk tahun buku terakhir. Lalu minimal jumlah saham yang dicatatkan 1 juta lembar. Yang poin D, jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal atau satu pemodal memiliki sekurang-kurangnya 500 saham atau satu lot. Yang lalu wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan di sektor penuh atau company listing sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing, maksimal 49% dari jumlah saham tercatat di bursanya. Terus Perkenalkan, nama saya Nini Nuryati. Saya akan menjelaskan tentang proses pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Poin ketiganya yaitu persyaratan pencatatan obligasi. Yang pertama, pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh BPM. Yang kedua, laporan keuangan di audit akuntan terdaftar di BPM dengan pendapatan wajar tanpa kualifikasi atau WTK tahun buku terakhir. Yang ketiga, nilai nominal obligasi yang dicatatkan minimal 25 miliar. Yang keempat, rentang waktu efektif dengan pemohonan pencatatan tidak lebih dari 6 bulan dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 tahun. Yang kelima, telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang keenam, 2 tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo rugi tahun terakhir. Yang ketujuh, anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya yaitu persyaratan pencatatan reksadana. Yang pertama, reksadana tersebut telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh BPM. Yang ketiga,
Nilai nominal saham reksadana yang ditawarkan minimal 10 miliar. Yang keempat, jumlah pemegang saham orang atau badan minimal 200 pemodal. Satu pemodal minimal 500 saham atau satu slot. Yang kelima, direksi dan manajer investasi memiliki reputasi baik. Selanjutnya yaitu persyaratan pencatatan waran. Yang pertama, waran harus diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah tercatat di bursa. Yang kedua, pernyataan pendaftaran atas waran telah dinyatakan efektif. Yang ketiga, setelah waran harus memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli minimal satu saham atau kelipatannya. Yang keempat, waran yang dicatatkan memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak atau konversi minimal 6 bulan setelah waran diterbitkan. Yang kelima, harga pelaksanaan hak atau konversi atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir pada hari saat diputuskan penerbit waran oleh RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham emiten. Setelah perusahaan go publik dan pencatatan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan jika ada kejadian penting kepada BPN atau Bursa Efek Indonesia. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan dipublikasi oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat dapat memperoleh langsung informasi tersebut maupun melalui perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Almaida dari kelas AK 19D ingin menjelaskan tentang produk-produk pasar modal. Yang pertama ada obligasi, yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada dasarnya memiliki obligasi sama persis dengan deposito berjangka, hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada saham atau tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham ini adalah selembar kertas. Imbalan yang akan diperoleh adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Nah, tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang saham akan menikmati keuntungan yang besar pula. Yang ketiga ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditetapkan. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Memiliki waran tidak ubahnya menabung, hanya saja waran dapat diperjualbelikan dan dapat ditukar dengan saham. Yang keempat ada reksadana atau mutual fund. Ini menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Nah, membeli reksadana ini tidak ada bedanya dengan menabung. Bedanya, surat tanda menabung tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan reksadana dapat diperjualbelikan. Keuntungan investasi reksadana ini dapat dilihat dari yang pertama ada dividen atau bunga, ada juga capital gain dan peningkatan nilai aktiva bersih. Yang kelima ada right issue atau hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terkait untuk membelinya. Right issue dapat diperdagangkan. Right issue ini memiliki kemampuan memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah. Demikian, maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli right issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. Terima kasih. Strategi investasi di pasar modal sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor untuk menganalisa berbagai jenis saham, lalu memilih saham sesuai dengan kemampuan dana. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk melakukan investasi di bursa efek. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tercatat di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, membeli saham tidur. Yang kelima, strategi berpindah dari saham ke satu dengan saham yang lain. Yang terakhir, konsentrasi pada industri tertentu.